Dan percuma kamu pakai masker jika kamu tidak gosok gigi. Bau mulut kamu itu seperti lahar gunung berapi. Jadi guys, jangan lupa ya, gosok gigi. Jadi yang terpenting, yang pertama adalah jangan lupa gosok gigi. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan jika tangan kita kotor. Yang keempat, jarak harus dijaga antara orang per orang. Dan jangan memakai, misalnya ya guys, ini misalnya sendok itu sudah dipakai oleh orang lain, biarpun itu saudara kandung kita, ibu kita, atau siapapun pokoknya selain kita, jangan dipakai itu sendok guys. Jadi kalau misalnya cicipin makanan, habis ambil begitu, suap sini, suap situ, pakai sendok yang sama, jangan guys ya, kumannya berpindah dari sendok itu guys, karena sendok itu lewat mulut satu ke mulut lain gitu guys, dan lain-lain dan sebagainya ya guys. Pikir aja sendiri yang lainnya ya. Oke. Hai guys, iki apa mandape lampu so? Putih. Ya ndak lah. So lebe itu hitam. Bagus loh. Ih, bagus. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Tunggu ulang. Hai guys, balik lagi di YouTube channel Mbak. Jadi di video kali ini kami bakalan wawancara Mbak. Jadi kita bakalan wawancara rohani. Wawancara roh. Jadi di video kali ini kita bakalan wawancara Roh Kudus. Oke, jadi kita udah siapin beberapa pertanyaannya. Sorry, itu handphone aku. Jadi aku tuh sebenarnya aku ada 4 handphone ya guys. Tapi handphone yang satu itu hilang, kedua juga hilang, ketiga ini, keempat di sana yang lagi berdaring. So ya, dan aku tuh saking kayanya aja guys. Jadi ya jangan tersinggung deh kalau aku kaya. Thanks. Coba mbak. Oke guys, jadi karena aku kuat, aku nggak duduk. Mbak kan nggak. Oke, jadi di sini sebenarnya pertanyaannya aku belum tulis. So, aku belum tulis sama sekali sih. Tuh, belum tulis sama sekali. Kayak belum tulis sama sekali. So, kita tanya enggak. Oke, lagi guys. Tadi kok ini toki di itu, ini HP dah ciri tokong toki di sini. Oke guys, maaf tadi voltnya besar banget dan wattnya jadi jatuh gitu. Oke, jadi di video ini langsung aja kita tanya. Oke, jadi menurut Mbak, apa itu Tuhan bagi Mbak? Tuhan yang Maha Esa. Tuhan dalam bahasa Inggris God, dalam bahasa Arab ilah. Orang Arab menyebut ilah adalah Allah. Makanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan dalam bahasa Indonesia, Tuhan yang Maha Esa, artinya, Anda tahu nggak Esa itu dalam bahasa apa sebenarnya? Dalam bahasa Minahasa. Ternyata guys,
Esa itu artinya satu. Esa itu berasal dari bahasa Minahasa yang ada di Sulawesi Utara. Dan kalian tahu bukan bahwa semua bahasa yang ada di planet bumi ini, bahasa yang digunakan oleh manusia-manusia yang ada di planet bumi ini, semua adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita semua saudara dalam Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Esa. Jadi guys, bagiku, kalian beragama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, animisme, dinamisme, bahkan kalaupun ada di antara kalian yang ateis, itu tidak, teis itu ketuhanan, Tuhan. Jadi tidak bertuhan, tidak mengakui Tuhan. Bagiku itu tidak masalah, aku tidak fanatik guys. Aku adalah satu di antara sekian banyak orang yang ada di planet bumi ini yang yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Yang menciptakan kita semua adalah Tuhan yang sama. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, Mbak lihat foto ini kan? Ini. Nah, menurut Mbak, seberapa indahnya karya Tuhan terhadap alam kami? Oke. Sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan adalah Kreator yang menciptakan kita semua. Alam semesta raya, jagat raya ini diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Tuhan menciptakan alam semesta raya ini. Tuhan menciptakan jagat raya ini. Sangat indah sekali. Sangat indah. Oke guys, jadi lanjut ke pertanyaan kedua. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke guys, jadi di sini aku bakalan sorry guys. Jadi kalau Mbak diberikan waktu untuk hidup lagi dari Tuhan, apa yang akan Mbak lakukan untuk menebus kesalahannya, Mbak? Apakah aku sudah mati sehingga kamu tanyakan jika diberi hidup lagi oleh Tuhan? Amanda, Natalie, hidup sebagai manusia tidak semua bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi manusia. Tidak semua manusia bisa lahir ke dunia. Ada yang masih di dalam perut, dia meninggal. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk mengenal Tuhan. Anda tahu bukan bahwa satu-satunya jalan untuk mengenal Tuhan adalah dengan hadir di dunia ini. Lahir di dunia ini. Dan itu semua adalah kesempatan dari Tuhan. Bukan kita yang menginginkan untuk lahir di dunia ini, tetapi Tuhan memanggil kita datang ke dunia ini untuk mengenalnya. Coba Anda pikir, melalui pintu mana Anda akan datang kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan jika Anda tidak masuk ke dalam dunia ini terlebih dahulu. Dengan ada di dunia ini, Anda mengenal Tuhan. Jadi tidak perlu berapa lama Anda harus hidup, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun.
Tidak perlu waktu selama itu. Hidup lama bukan jaminan bahwa Anda, dalam tanda kutip, mampu mengenal Tuhan. Oke guys, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke guys, jadi pertanyaan selanjutnya adalah ini nih guys. Ini ada video dari Ori Movie. Lihat Mbak, ini videonya. Nah, itu Mbak atau enggak? Kita. Oke guys, jadi kalau Mbak kalau Mbak mati Mbak pilih masuk surga atau neraka, atau jadi penjaga pintu surga atau neraka? Kalau saya mati, pilih masuk surga atau neraka. Saya tidak bisa memilih, tetapi Tuhanlah yang menentukan apakah kita sebagai manusia layak masuk ke dalam surganya atau tidak. Terserah Tuhan dong. Tuhan kok yang mempunyai surga. Dia mau panggil kita masuk surga atau enggak, terserah. Mbak pilih, bukan Tuhan pilih. Tidak. Manusia, biarpun menginginkan masuk ke dalam surga, jika Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Semua itu, orang masuk surga atau masuk neraka, semua adalah terserah Tuhan. Dia akan yang mempunyai segala-galanya. Tuhan yang mempunyai surga. Jadi kalau Tuhan mempersilahkan, mari masuk, maka biarpun dia orang berdosa, biarpun dia seorang pembunuh, biarpun dia seorang penjahat, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab surga itu adalah milik Tuhan. Dan yang tuan rumahnya itu, dalam tanda kutip tuan rumah. Oke guys, jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke guys, jadi jadi pertanyaan selanjutnya. Ini dah. Sorry guys. Oke guys, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa? Sorry, ini pertanyaan yang gak sopan banget. Tapi, oke deh, jawab aja ya Mbak. Apa? Ini gak sopan sih. Apa agamanya Mbak? Oke. Itu bukan pertanyaan yang tidak sopan, tetapi itu adalah pertanyaan yang cerdas. Sebelum Anda mengatakan pertanyaan itu, Anda harus belajar dulu tentang agama itu apa. Agama itu terdiri dari dua kata, a dan gama. A itu artinya tidak, dan gama itu kacau. Agama artinya tidak kacau. Jadi siapapun Anda, siapapun kita, dia tidak kacau, artinya dia beragama. Tidak peduli apakah Anda Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, menganut kepercayaan animisme, dinamisme, bahkan jika Anda ateis sekalipun, saya pikir Tuhan tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Tuhan tidak akan kekurangan kemuliaannya hanya karena Anda tidak menyembah Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Dadah.